Kak Melia selaku moderator yang akan memperkenalkan pemateri kita siang ini, yaitu Syifa Habibah dari SDN Negeri 01 Kota Tangerang Selatan dengan materi budaya positif. Selanjutnya kami akan persilahkan kepada pemateri untuk membahas materi. Ya. Oke, terima kasih Bu Mila. Hari ini saya akan menjadi pemateri dalam kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya, Bapak Ibu semua apa kabar? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ini juga menjadi salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 yang diberikan tugas mengimbaskan kepada Bapak dan Ibu semua dalam memberikan suatu pembelajaran dan materi baru, yaitu tentang salah satunya budaya positif. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita mau memberikan pertanyaan pada diri kita sendiri dulu. Mungkin di sini Bapak dan Ibu sudah pernah melakukannya, namun mungkin belum tahu apa artian dari budaya positif. Apa yang Anda ketahui tentang budaya positif? Kira-kira mungkin ada Bapak Ibu yang tahu? Oke, ada yang tahu? Budaya. Ya, budaya positif. Yang sering dilakukan oleh anak-anak di sekolah dan tujuannya untuk mengarah ke karakter anak. Oke, hampir betul. Untuk WN hampir betul. Yaitu salah satu bentuknya tujuannya adalah membentuk karakter anak. Nanti selanjutnya akan kita bahas atau kita jawab bersama. Mungkin sekarang kita masih belum ketemu jawabannya. Nanti setelah kita dengerin sama-sama materi dari saya, mungkin insya Allah kita akan bisa jawab apa yang Anda ketahui tentang budaya positif di sekolah. Dilanjut Ibu Mila. Ya, budaya positif yaitu kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dalam pembentukan karakter yang memiliki nilai kritis dan positif, serta menjadi salah satu alat bantu penuntasan suatu tujuan yang sesuai dengan karakter. Nah, mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu guru, budaya positif itu banyak dan berbeda-beda tergantung dari visi misi dan kesepakatan dari beberapa pihak. Ya, kalau di sekolah saya budaya positifnya itu salah satunya anak-anak dibiasakan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Dan selain itu juga budaya positif yang ada di sekolah saya, anak-anak diajarkan untuk selalu tepat terhadap waktu, baik itu waktu dalam mengumpulkan tugas atau pada saat pengumpulan tugas, itu ketika datang ke sekolah. Ya, ketika datang ke sekolah. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin nanti Bapak Ibu mungkin mempunyai budaya positif yang ada di sekolahnya masing-masing atau di dalam kelasnya masing-masing. Ya, kita di kelas itu punya ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas adalah salah satu bentuk dari budaya positif. Selain itu, dengan berjalannya budaya positif terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan anak untuk mengumpulkan tugas secara tepat waktu, atau kita mengharapkan anak-anak untuk selalu melakukan pokja. Tapi kan tidak semuanya, tidak selalu berjalan seperti biasanya, tidak selalu berjalan dengan lancar. Nah, maka dari itu kita buatlah suatu rules atau tata tertib. Nah, kalau di sekolah kita biasanya tata tertibnya itu kita buat dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa, oleh guru, dan mungkin juga ditandatangani atau disepakati oleh orang tua dan kepala sekolah. Selain itu juga kita ada rules dari sekolah. Ya, jadi beda antara rules sekolah dan rules kelas. Ya, kalau rules sekolah mungkin itu dibuat oleh kepala sekolah, guru, dan para komite dan orang-orang di sekitar lingkungan di sekolah. Ya, lalu kenapa kita membuat rules? Rulesnya ini di dalam rules ada yang namanya budaya positif. Setiap rules yang dibuat, setiap poin yang dibuat itu mencakup dari budaya-budaya positif yang memang bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, dari dibuatnya rules ini kita akan mencapai suatu visi misi sekolah yang diharapkan. Nah, di sekolah saya salah satu visi misinya adalah menjadi
adalah siswa diajarkan untuk selalu peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga tanaman, menjaga saluran air dan lain sebagainya. Selanjutnya yang menjelaskan. Nah, terkadang di ketidaksesuaian rencana ini, nah terkadang dari budaya positif yang tidak sesuai dengan rencana itu ada beberapa faktornya ya. Ketidak berjalannya suatu budaya positif ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah visi-misi yang berganti. Ketika visi-misi yang berganti, mungkin rules-nya juga berganti. Ya, selanjutnya tidak kesepakatan beberapa pihak. Dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dibutuhkan beberapa pihak yang menyepakatinya, seperti misalnya kepala sekolah, lalu juga ada guru, lalu setelah itu ada siswa, yang pastinya siswa. Selanjutnya ada orang tua dan komite dan lain sebagainya. Jika di salah satu pihak tersebut tidak menyepakati dari rules yang sudah kita buat, dari kesepakatan yang kita buat, atau dari visi misi kita yang kita buat, itu tidak sesuai, maka dari budaya positif yang akan kita terapkan itu tidak sesuai pula. Dan yang terakhir, siswa melanggar aturan. Yang pastinya ketika kita menerapkan budaya positif, maka siswa melanggar aturan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari berjalannya budaya positif yang tidak sesuai. Selanjutnya dulu. Sebelum kita menerapkan budaya positif, ya kita harus mengetahui suatu kebutuhan. Sebagai guru kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari siswa. Tidak hanya dasar dari siswa, tapi sebagai manusia kita pun juga harus memiliki suatu pengetahuan atas kebutuhan orang lain. Nah, kebutuhan dasar manusia ini atau kebutuhan dasar siswa menjadi bahan akan cara kita sebagai guru dalam mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Pasti di sini semua siswa memiliki kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan kebutuhan itu oleh orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja di luar. Nah, jadi siswa terkadang mencari kebutuhan cinta dan kasih sayang di sekolah lewat guru-gurunya. Lalu selanjutnya juga ada kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Setiap siswa ingin setiap hasil tugasnya itu diberikan suatu pengakuan bahwa hasil tugas yang mereka sudah buat adalah hasil mereka sendiri dan guru harus memberikan reward atas hasil yang mereka kerjakan. Lalu yang ketiga ada kebutuhan akan kebebasan. Nah, kalau anak-anak ini sangat senang atas kebutuhan akan kebebasan. Biasanya mereka mencari suatu kebebasan itu di kelas atau di luar kelas. Ya mungkin itu dalam bermain, mungkin mereka usil sama temennya, atau mungkin mereka merasa ingin membreak rules atau melanggar aturan. Ya, itu adalah salah satu bentuk dari kebutuhan akan kebebasan. Lalu yang terakhir yang semua orang selalu butuhkan yaitu adalah kebutuhan dalam bertahan hidup. Nah, yang selanjutnya menjelaskan. Nah, dalam budaya positif terdapat 5 posisi yang harus dipahami oleh kita sebagai guru dalam berinteraksi oleh siswa. Ya, selain menerapkan budaya positif, kita juga harus tahu kebutuhan siswa dan kita juga harus tahu posisi kita sebagai guru itu seperti apa. Yang pertama, guru sebagai teman. Nah, di sini guru sebagai teman yaitu guru memberikan suatu masukan kepada siswa seperti ucapan-ucapan yang seperti sebuah teman, obrolan seperti bahasa seorang teman dalam sehari-hari. Nah, posisi guru sebagai teman ini menurut saya itu lebih banyak disenangi oleh siswa karena mereka menganggap bahwa gurunya tersebut sebagai seseorang yang paling dekat dengan mereka. Lalu yang kedua adalah guru sebagai yang membuat rasa bersalah. Saya tidak mengatakan bahwa setiap posisi ini baik atau buruk ya. Posisi ini baik, posisi ini buruk, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi untuk guru yang memberikan orang lain sebagai rasa bersalah itu menurut saya konotasinya agak negatif karena kita memberikan suatu rasa yang mungkin kalau di anak-anak SD mungkin akan membekas dan memberikan suatu hal negatif juga pada dirinya. Dan ini
sebagai orang yang moral bersalah juga berhubungan sama guru sebagai orang yang memberikan hukuman. Mungkin di sekolah SD atau TK kita jarang melakukan ini, dan menurut saya mungkin di SMP juga diterapkan. Namun guru sebagai pemberi hukuman itu juga jarang diberikan di sekolah, baik lagi jika sekolahnya itu adalah sekolah DBLHS. Ya, kita tidak boleh memberikan hukuman atau membuat siswa merasa bersalah. Mungkin kita boleh memberikan rasa bersalah kepada siswa, namun tidak berlebihan. Dan lalu ada guru sebagai manajer, di mana guru ini ketika kita memberikan suatu kesadaran kepada siswa, kita memberikan suatu rules apa yang sudah kita sepakati sebagai acuan dari konsekuensi kesalahan yang mereka sudah lakukan. Dan yang terakhir ada guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau di sini gurunya tuh hanya lihat-lihat aja, ya, hanya memantau, monitoring apa yang dilakukan siswa, dan apa mungkin kesalahan yang siswa lakukan lalu dilaporkan ke guru selanjutnya, guru pihak ketiga. Oke. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Dalam penerapan budaya positif, kita juga harus menerapkan segitiga restitusi dalam penerapannya agar terjadi suatu proses budaya positif yang baik. Nah, dari segitiga restitusi ini kita boleh melakukan dari mana nyamannya ibu bapak. Ya, kalau saya biasanya itu dalam penerapan segitiga restitusi ini saya menerapkan dari menanyakan keyakinan kepada siswa. Ketika siswa saya melakukan kesalahan, ya, melakukan pelanggaran peraturan, saya pertama adalah menanyakan kepada murid saya apakah dia benar melakukan hal tersebut. Ya, terus kemudian saya juga menganalisis kenapa anak saya melakukan kesalahan tersebut, apakah ada suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa saya sehingga siswa saya melakukan kesalahan tersebut. Lalu yang kedua ada yang namanya validasi tindakan. Nah, validasi tindakan di sini saya biasanya menanyakan kepada siswa saya perjanjian apa yang sudah kita buat bersama sehingga kita bisa membuat rencana untuk kedepannya bersama siswa tersebut. Contoh, siswa saya sering bolos sekolah, ya. Saya tanyakan, saya analisis kenapa dia bisa bolos sekolah. Lalu kebutuhan apa yang membuat siswa saya itu bolos sekolah. Lalu saya tanyakan validasi tindakannya, perjanjian apa atau rules apa yang sudah kita buat dan kita sepakati, dan kita memberikan kesempatan kepada siswa kita bagaimana cara memperbaiki dan kedepannya itu seperti apa. Ya, dan yang terakhir yaitu menstabilkan identitas. Kita membicarakan kepada siswa kita bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan selagi itu masih batas wajar. Kita stabilkan identitasnya, walaupun awal memang kita memberikan suatu rasa bersalah dengan kita teguran, dengan mungkin hukuman atau pendisiplinan. Nah, kita di sini menstabilkan identitas mereka agar mereka tidak down, dan mereka bisa memiliki kepercayaan diri kembali dan memiliki karakter yang lebih kuat, yaitu karakter yang bisa memperbaiki dirinya. Kalau awal murid saya sering bolos sekolah, nah di sini kita menstabilkan identitas, dia juga dapat mengetahui konsekuensi apa dan apa yang harusnya mereka lakukan ketika mereka tidak seharusnya melakukannya. Oke, lanjut. Oke, di sini saya ada contoh kasus, di mana contoh kasus ini sebagai gambaran Bapak Ibu mungkin ada yang kurang mengerti. Saya bacakan saja ya. Contoh kasusnya, ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa bernama Aziza berperilaku usil terhadap temannya dan tidak mengindahkan keberadaan Bu Tuti yang sedang menjelaskan materi. Hal ini membuat Bu Tuti sedikit kesal dan mengajak siswa Aziza untuk keluar kelas dan melakukan restitusi. Saat proses restitusi dilakukan, Bu Tuti menunjukkan rules atau kesepakatan kelas dan konsekuensi untuk siswa Aziza karena sudah melanggar kesepakatan kelas. Nah, ini sebagai salah satu contoh kasus siswa yang melanggar dari budaya positif. Lalu kita sebagai guru harus bisa menganalisis. Nah, di sini dari kasus di atas kita dapat menganalisis bahwa guru di sini sebagai
positif yang sudah berjalan di SDN Perigi 01. Yang pertama, siswa saya itu selalu datang tepat waktu ke sekolah. Alhamdulillah tidak ada yang suka telat. Lalu yang kedua, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi saya memberikan tugas hari Senin dikumpulkan, berarti hari Senin itu pula harus dikumpulkan. Tidak, mereka mengumpulkan hari Senin, kita berikan kertas keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya. Jika melanggar peraturan dari mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan waktu yang tepat, maka konsekuensinya apa? Apakah kita suruh istighfar kah, ataukah kita suruh untuk mengejarkan kita kerjakan pembelajaran yang ulang kah, atau kita suruh melakukan untuk kelas, membersihkan kelas, kamar mandi dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada kesepakatan kelas, di mana setiap kelas di sekolah saya itu sudah melakukan kesepakatan kelasnya masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi kita kesepakatan kelas ini sebagai acuan saja dan disepakati oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Oke, dari sini kita batas lagi Bu Mila, kita dapat menjawab dari pertanyaan apakah itu budaya positif. Saya mau salah satu dari teman saya di sini, salah satu ibu bapak yang ada di sini, menganalisis tentang apa maksud dari budaya positif tersebut. Siapa yang mau? Kira-kira bapak ibu? Oke, memberikan maksud dari budaya positif yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang sudah mengerti atau ada yang belum. Yang sudah mengerti boleh memberikan suaranya bagaimana budaya positif itu di sekolah. Ya, silakan Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasannya Ibu Siva, ini budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan ya di sekolah secara tidak langsung, tapi kita tidak tahu itu artinya yang dimaksud budaya positif itu seperti apa. Kalau menurut saya, contoh hal kecilnya aja, kebiasaan yang baik kepada siswa itu sudah termasuk budaya positif. Contohnya ketika ketemu guru di jalan mengucapkan salam, itu kan juga budaya positif. Itu salah satunya saja. Jadi menurut saya budaya positif itu juga hal-hal yang kita terapkan di kelas atau dimanapun yang mengarah pada kebaikan dan terbentuk kepada anak itu termasuk pada budaya positif. Itu saja. Mungkin ada yang mau menambahkan atau lainnya, atau mungkin pendapat yang lain juga berbeda. Ya, mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Sedikit menambahkan, mungkin yang tadi Bu Tuti katakan tidak jauh berbeda dengan saya. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tugas maupun juga kebiasaannya di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tuti dan Ibu Yana. Kita berikan tepuk tangan dulu semuanya. Ya, terima kasih. Dari sekian jawaban dari materi yang saya jelaskan di sini, dari jawaban Ibu Tuti dan Ibu Riana Arista, itu sudah sangat bagus dan berarti sudah dimengerti. Ya, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan dari materi kita hari ini. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu Hido. Ya, Bu Siva, saya mau menanyakan restitusi itu apa ya? Ya, restitusi. Oke, kita balik lagi ke bagian restitusi. Oh, mungkin ada lagi selain Ibu Hido yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan. Oke? Ya, terima kasih terkait materinya. Sangat positif sekali untuk kita selaku pendidik, bagaimana kita cara menerapkan budaya positif. Budaya itu kan otomatis secara tidak langsung itu sudah mengakar dan sudah terus dilakukan tanpa kita sadari pun terus berjalan tanpa adanya yang kita lakukan, itu kita lakukan lagi sehingga menjadi budaya. Mungkin ketika
ketika kita menemukan studi kasus siswa yang budayanya itu tidak sesuai dengan aturan sekolah atau aturan kelas atau aturan guru, bagaimana kita untuk merubah budaya tersebut yang sudah mengakar, yang sudah tidak bisa diubah, misalkan dengan perilaku cara bicaranya anak atau datangnya mereka telat atau seperti apa, itu juga sudah menjadi budaya si karakter anak. Tapi bagaimana kita selaku pendidik ataupun guru untuk merubah karakter budaya negatif itu bisa menjadi hal yang lebih positif lagi. Sekian dan terima kasih. Ayo silakan Ibu Andi. 5 positif ya, maksudnya 5 budaya positif, 5 posisi yang harus dipakai guru. Saya melihat bahwa 5 posisi ini itu bisa bernilai positif menurut saya gitu. Terutama ini ya, guru sebagai orang yang membuat rasa bersalah. Artinya gini, saya melihatnya gini ya, anak ketika kita menegur itu anak merasa bersalah, artinya gini, apa yang dia lakukan tuh, oh aku salah ya, dia mengerti bahwa dia melakukan kesalahan gitu, dan dia positifnya dia akan merubah gitu, aku akan berubah menjadi baik gitu. Yang Bu Ani lihat dari 5 posisi itu ya. Jadi saya minta pendapat Ibu Siva, apakah itu persepsi Bu Ani benar atau memang ada posisi tertentu yang nilainya positif yang Bu Ani sampaikan tadi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah diberikan ke saya, sangat luar biasa hari ini. Oke, yang pertama, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah suatu proses dari tahapan-tahapan dalam perbaikan karakter yang sudah dilakukan oleh siswa, dari karakter yang mungkin sudah membreak rules budaya positif atau melanggar aturan dari budaya positif. Nah, di sini kita memberikan suatu tahapan atau proses mengembalikan karakter mereka menjadi lebih baik. Nah, kita tidak bisa melihat siswa yang melakukan kesalahan dan kita hanya diam. Itu sudah menjadi suatu naluri bagi setiap guru. Ketika siswa melakukan suatu kesalahan, kita perbaiki. Ya, kita tidak akan membiarkan mereka diam saja melihatnya dia melakukan kesalahan. Tidak. Setiap guru pasti memiliki insting untuk selalu memperbaiki dari karakter siswa yang kurang baik. Nah, dari situ segitiga restitusi ini menjadi acuan kita sebagai bagaimana cara kita untuk memperbaiki karakter tersebut. Kita tanyakan dengan menanyakan keyakinan. Kenapa sih nak kamu telat? Kenapa sih nak kamu jarang masuk sekolah? Kenapa sih nak kamu suka usil sama teman-teman? Di sini kita menanyakan, di proses penanyaan. Ya, setelah itu kita menanyakan menganalisis kebutuhannya. Ya, kebutuhannya seperti apa? Misalnya siswa tersebut sering telat ke sekolah karena merasa tidurnya itu terlalu malam. Ya, terlalu malam. Di sini kita menganalisis kebutuhan bahwa siswa tersebut memiliki kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Mungkin karena malamnya dia membantu orang tuanya dalam menjaga adik atau membantu orang tuanya dalam bekerja sehingga besok paginya dia telat. Mungkin di situ mereka membutuhkan suatu kebutuhan agar cinta dan kasih sayang sehingga mereka di situ telat untuk datang ke sekolah karena orang tuanya tidak pernah mengingatkan mereka untuk selalu ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya juga ada proses validasi tindakan. Nah, di sini validasi tindakan ini kita tanyakan perjanjiannya, kesepakatannya. Di proses ini kita menanyakan dari kesepakatan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat. Lalu rencana dirinya seperti apa? Kita beberkan tata tertib di depan dia, kita tanyakan ini sudah tercatat dalam kesepakatan kelas, sudah tercatat dalam tata tertib sekolah. Jika siswa yang terlambat, kita berikan konsekuensi, misalnya membersihkan kelas atau membersihkan kamar mandi atau lain dan sebagainya. Lalu kita menanyakan rencana diri yang akan datang. Kita menanyakan kepada mereka rencana diri apa yang akan mereka lakukan setelah mereka kita restitusi. Ya, setelah kita lakukan restitusi. Apakah mau mengulangi hal tersebut atau tidak? Apakah masih mau terlambat ke sekolah? Apakah masih mau usil sama temannya? Atau masih mau tidak mengumpulkan tugas? Banyak ya budaya positifnya. Nah, di sini kita menanyakan rencana dirinya. Tapi
ketika kita tanyakan kepada siswa bagaimana siswa untuk memperbaiki dirinya, pasti mereka menjawabnya, enggak Bu, besok saya nggak mau telat lagi. Enggak Bu, besok saya akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak Bu, besok saya tidak usul sama temannya. Nah, di sini dari perkataan mereka yang berjanji untuk tidak telat lagi atau tidak usil terhadap teman lagi, itu salah satu bukti dari rencana diri yang akan datang yang mereka buat untuk diri mereka sendiri. Lalu di sini kita harus stabilkan identitas. Kita stabilkan identitasnya bahwa setiap siswa, setiap orang wajar untuk melakukan kesalahan. Kenapa kita menstabilkan identitas? Agar anak-anak tidak takut salah. Ketika anak takut salah, takut melakukan kesalahan, berarti ada yang terganggu dari kepercayaan diri tersebut. Ya, jadi di situ setelah kita melakukan segitiga dan sisi ini, kita wajib melakukan menstabilkan identitas anak, agar si anak ini memiliki suatu karakter yang kuat, suatu karakter yang baik lagi, agar kembali menjadi seseorang yang lebih percaya diri. Ketika anak tersebut takut salah, berarti ada yang salah juga dengan kepercayaan. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Panji, bagaimana cara kita untuk merubah budaya negatif yang sudah terjadi dalam karakter anak? Bagaimana cara merubahnya? Bagaimana kita merubah budaya atau habit yang sudah dilakukan anak, ya bad habit yang sudah dilakukan anak secara terus menerus sehingga menjadi akan kepribadian yang buruk. Bagaimana cara kita merubahnya? Pertama, kita cari tahu dulu apa faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan hal yang melanggar dari budaya positif. Kita cari tahu dulu apakah ada faktor dari orang tua, faktor dari lingkungan, faktor dari teman, atau faktor dari sekolah itu sendiri. Kita cari dulu habitnya, kita cari dulu penyebabnya, faktornya apa yang menyebabkan anak seperti itu. Yang kedua, kita harus membangun suatu kedekatan. Di sini pasti setiap guru membangun suatu kedekatan bagi siswanya. Di kelas, tiap siswa juga ingin merasa dekat oleh gurunya. Ya, karena mereka ingin merasa dekat. Di sini adalah suatu Ayo. Ya, selanjutnya kita membangun suatu kedekatan kepada siswa. Di sini setiap guru pasti melakukan suatu kedekatan, membangun suatu kedekatan antara guru dan siswa. Selain itu juga siswa ingin selalu dekat terhadap gurunya. Pasti selalu menjadi seperti itu. Nah, dari proses pendekatan diri ini, kita di sini dapat menggali atau mencari tahu akar dari penyebab mereka, bad habit mereka yang sering mereka lakukan, sehingga menimbulkan suatu budaya negatif yang mungkin mereka terapkan dan mereka tidak sadari. Ya, selain itu juga ketika kita mendapati anak yang melanggar dari budaya positif yang ada di sekolah, ya kita balik lagi selalu ke menyanyikan, belajar tindakan dan menstabilkan diri. Ketika mereka selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang, melanggar hal tersebut berulang-ulang, kita terus lakukan hal yang sama seperti ini, namun dengan tingkatan yang berbeda. Misalnya di kasus pertama, anak itu melakukan kesalahan, kita lakukan seperti ini, mungkin hukumannya hanya istighfar atau mungkin hukumannya hanya meminta maaf. Ya, terus selanjutnya, misalnya anak tersebut melakukan kesalahan yang sama juga, melakukan hal yang sama juga, kita lakukan proses ini. Ya, terima kasih Ibu. Kita lakukan hal ini juga, namun dengan tingkatan konsekuensi yang berbeda atau hukuman yang berbeda atau pendisiplinan yang berbeda. Misalnya kalau pada masalah yang sebelumnya kita suruh untuk melakukan istighfar atau meminta maaf, mungkin di pendisiplinan kedua kita lakukan dengan cara mungkin melakukan pokja kelas, membersihkan kelas atau membersihkan kamar mandi. Kita berikan efek jerah kepada anak sampai budaya negatif yang sering mereka lakukan atau bad habit yang sering mereka lakukan itu berubah. Seperti itu. Benar Pak Panji, jelas? Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya itu ada pertanyaan ketiga dari Bu Yana. Bu Ani. Dari Bu Ani.
ada 5 posisi dalam membuat rasa bersalah. Salah satu posisi guru yang memberikan rasa bersalah apakah berkonotasi negatif, karena dengan anak merasa bersalah dia akan berubah perilakunya menjadi positif. Ya. Di sini ya dalam 5 posisi ini yang tadi awal saya sudah terangkan, saya tidak mengacu mana posisi guru yang negatif, mana posisi yang positif. Kita sebagai seorang manusia memiliki pemikiran sudut pandang kita masing-masing. Kalau di sudut pandang saya tidak menggunakan 2 ini karena ini terlalu mungkin kasar untuk anak-anak SD. Ya, kita berikan hukuman misalnya push up, itu kan tidak baik, ya. Tidak baik kasih anak-anak. Ya, kita bisa memberikan suatu efek jerah tanpa harus membuat anak-anak merasa capek atau lelah atau merasa kesakitan. Ya, kita bisa memberikan hukuman, misalnya hukuman tapi menyenangkan. Ya, hukuman tapi menyenangkan. Misalnya memberikan efek malu. Memberikan efek malu. Dulu saya pernah mengajar anak saya tidak mengumpulkan PR. Berkali-kali tidak mengumpulkan PR. Di situ saya memberikan efek malu, tidak efek jerah tapi efek malu. Dari efek malu tersebut membentuk suatu efek jerah. Efek malunya apa? Misalnya saya suruh mereka nyanyi di depan lapangan, dilihatin sama teman-temannya, itu kan suatu hal yang memalukan bagi mereka mungkin, ya kan? Nah di situ dari efek malunya itu mengakibatkan efek jerah. Saya tidak menyebutkan mana yang baik mana yang benar, tapi kita bisa menyesuaikan dari tingkatan pendidikan anak-anak. Ya, misalnya mungkin kalau anak-anak TK, anak-anak SD kita bisa menjadikan mereka sebagai teman, atau juga sebagai manajer, atau juga sebagai pemantau, monitor. Atau mungkin ketika anak-anak SMP, anak-anak SMA, itu juga bisa kita terapkan ke sebagai orang yang merasa bersalah atau memberi hukuman. Tergantung dari sudut pandang kita dan tergantung bagaimana cara kita menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Seperti itu. Tapi menurut saya dari kelima posisi ini itu bisa diterapkan di manapun, di tingkatan pendidikan manapun, baik di SD, SMP atau SMA. Tidak terpaku umur, tidak terpaku dari tingkatan pendidikan. Seperti itu. Jadi cukup itu saja jawaban dari saya. Semoga jawaban dari saya dapat memuaskan pertanyaan penasaran yang dari Bapak Ibu pertanyakan hari ini. Selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Sifas untuk materinya. Selanjutnya adalah tugas menganalisis kasus. Yang akan diserahkan kembali kepada Bu Sifas. Oke, setelah kita belajar tentang materi budaya positif hari ini, saya ingin Bapak Ibu guru memberikan suatu refleksi pada diri Bapak Ibu sendiri. Apa saja mungkin kasus yang pernah Bapak Ibu hadapi dan bagaimana cara Bapak Ibu dalam menghadapi kasus tersebut. Selain itu juga saya mau Bapak Ibu juga menganalisis kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa dan bagaimana Ibu memposisikan diri Ibu sebagai seorang guru. Ya, saya berikan waktunya sekitaran 10 menit untuk menulis dari kasus-kasus atau dari pelanggaran budaya positif apa saja yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Ya, terima kasih. hasil dari masalah-masalah yang sudah Bapak Ibu tulis ya. Dulunya
Oke, di sini ada salah satu kasus yang menarik bagi saya. Di sini punyanya Ibu Riana Ariska. Mungkin Ibu Riana Ariska bisa menceritakan kembali dari kasus yang sudah ditulis oleh Bu Yana dan hasil analisisnya. Ya, silakan Bu Yana Ariska. Maju depan boleh, di tempat juga boleh. Saya bacakan saja ya. Terima kasih kepada Ibu pemateri. Di sini kasus atau masalah yang saya temukan di kelas saya atau di sekolah saya adalah misalkan gitu, seorang anak bersikap tidak adil terhadap temannya saat proses pembelajaran. Guru menegurnya sebanyak 2 kali. Artinya guru sudah menegur si siswa itu yang tidak adil itu sudah 2 kali menegur. Namun siswa tidak mengindahkan. Pada saat itu juga siswa diajak keluar kelas oleh guru dan diajak berbicara secara pribadi khusus kepada siswa tersebut. Guru melakukan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan siswa tersebut melakukan hal tersebut atau ketidakadilan terhadap temannya itu. Apa alasannya? Lalu guru juga menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, zona kesepakatan yang sudah pernah kita buat. Dan yang terakhir melakukan penstabilan identitas dengan membicarakan bahwa siswa tersebut bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal tersebut. Nah, di sini bagaimanakah posisi guru sebagai manajer ataukah sebagai teman? Mohon pemaparannya dari pemateri. Terima kasih. Terima kasih Bu Yana atas curahan hati masalahnya. Silakan Bu materi dibantu. Ya, terima kasih Bu Mila. Dari hasil analisis dan cerita kasus yang sudah Bapak Ibu tuliskan di dalam masing-masing, sebenarnya dari kasus yang dituliskan oleh Bu Yana itu sudah menunjukkan bahwa guru juga sudah sebagai manajer dan juga sebagai teman. Karena di sini Bu Yana memberikan suatu obrolan atau permasalahan bahasa yang seperti seorang teman, ya, menggunakan bahasa seperti seorang teman untuk membangun suatu kedekatan. Dan juga di sini Bu Yana juga sudah betul dalam menganalisis bahwa siswanya memiliki kebutuhan akan pengakuan dan juga penguasaan akan dari hasil tugas anak tersebut yang sudah dikerjakan. Jadi anak tersebut membutuhkan suatu pengakuan dari gurunya bahwa dia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Dari menurut saya dari hasil analisis dan kasus Bu Yana yang sudah Bu Yana sebutkan itu sudah sangat betul. Jadi cukup segitu saja Bu Yana. Jika misalnya yang ditanyakan bisa dilanjutkan kembali. Oke? Sekian Ibu Mila. Setelah selesai menganalisis kasus, maka telah berakhir juga materi kita hari ini dalam mini workshop ini. Terima kasih Bu Syifa, Habibah, sungguh materi yang sangat bermanfaat. Kirim di Adriana tuh. Iya Bu, baik. Nanti diajarin Bu ya. Baik. Ya, saya ulangi. Terima kasih Bu Syifa Habibah. Sungguh materi yang sangat bermanfaat, telah menambahkan ilmu kita tentang apa itu budaya positif. Khususnya kita yang bergelut dalam pendidikan anak SD. Budaya positif sangat tak perlu kita kuasai karena dengan budaya positif tersebut mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebiasaan dalam hal positif setiap anak hingga ia dewasa nanti. Positive culture can bring a better life for you and for me. Yes. Terima kasih. Bapak Ibu semua atas kehadirannya hari ini. Saya Mila selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.